Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, bagaimana kabarnya? Ya, semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-temanku kelas 6 SDT Permata Mulia, ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada tema 1. Ya, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu pada tema 2 ya, tema 2 yang berjudul persatuan dalam perbedaan. Ya, yang akan kita pelajari yang pertama hari ini yaitu subtema 1, rukun dalam perbedaan. Ya, teman-teman, mari kita mulai dengan baca ta'awudz dan bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, sebelum kita mulai materinya, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 6. Yang pertama yaitu menemukan sikap yang mencerminkan rukun dalam perbedaan. Yang kedua yaitu menemukan informasi penting melalui unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta menuliskannya pada peta pikiran. Yang ketiga yaitu memahami cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. 4. Memahami makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, memahami pola rantai pada tari daerah. Yang keenam, memahami sikap berjalan yang tepat. Ya, teman-teman, mari kita mulai materi pada hari ini. Ya, teman-teman, bangsa Indonesia berhasil hidup rukun dalam perbedaan. Ya, oleh karena itu, Indonesia berhasil mendapatkan kemerdekaan. Ya, coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, teman-teman, gambar-gambar ini menunjukkan bahwa keragaman suku, bangsa, dan adat yang ada di Indonesia. Teman-teman, perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu siapa mereka? Ya, ada yang tahu namanya, teman-teman? Ya, mereka adalah yang sebelah kiri, ya, sebelah kiri kalian di situ ada Insinyur Soekarno, yang sebelah kanan yaitu ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, mereka dikenal sebagai proklamator Indonesia. Ya, teman-teman, kenapa mereka dikenal sebagai proklamator Indonesia? Ada yang tahu, teman-teman? Ya, untuk lebih jelasnya mari perhatikan artikel berikut ini. Ya, teman-teman, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah penegasan kepada dunia bahwa Indonesia kini telah merdeka dan memiliki kedaulatannya sendiri. Persiapan proklamasi sudah dilakukan 5 bulan sebelumnya dengan dibentuk panitia BPUPKI. Pada Agustus 1945, Jepang kalah dengan sekutu. Hal ini yang membuat panitia persiapan proklamasi mempercepat gerak untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Naskah proklamasi dirumuskan oleh Soekarno-Hatta di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Dan dalam penulisan teks tersebut terdapat beberapa sumbangan pikiran, antara lain dari Ahmad Subarjo, diubah oleh Soekarni, dan akhirnya diketik rapi oleh Sayuti Melik. Soekarni juga menyarankan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah disepakati, naskah proklamasi akan dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 di rumah Soekarno. PM Diah diminta untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Setelah Soekarno-Hatta berkumpul, upacara pun dimulai. Bendera merah putih dikibarkan oleh S. Suhud dan Sulanko Latif Hendraningrat. Bendera ini dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Dalam upacara dinyanyikan juga lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Ya, teman-teman, itulah sekilas sejarah proklamasi kemerdekaan kita. Ya, teman-teman, untuk menggali informasi lebih dalam mengenai suatu teks atau cerita, ya, kita bisa melakukannya dengan melakukan
bertanya ya teman-teman. Untuk bertanya kita membutuhkan sebuah kata tanya ya. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu berdasarkan jenis dan pemakaiannya. Kata tanya dibedakan seperti berikut. Ada 6 ya, yang dikenal ya, yang lebih populer yaitu dengan 5W plus 1H ya. 5W plus 1H itu apa saja? Yaitu ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Keterangannya sudah tercantum pada layar kalian dan contohnya ya teman-teman. Untuk menggali informasi yang lebih dalam tentang proklamasi tadi, kita bisa membuat sebuah peta pikiran. Peta pemikiran di sini isinya nanti kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks tadi agar kita lebih paham lagi. Ya, teman-teman, pada pokok pembahasan tadi yaitu tentang proklamasi kemerdekaan. Untuk contoh pertanyaannya sudah ada di layar kalian. Untuk bentuk apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, teman-teman, ada yang sudah tahu jawaban dari masing-masing pertanyaan? Ya, kalau sudah tahu, mari kita cocokkan dengan jawaban yang sudah ada. Untuk apa proklamasi kemerdekaan dilakukan? Siapa yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Di mana teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Kapan naskah proklamasi dibacakan? Mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia dipercepat? Dan bagaimana proses persiapan proklamasi kemerdekaan? Jawabannya yaitu ya ini teman-teman ya. Silakan dibaca ya. Untuk apa tadi ya? Untuk apa dilakukan proklamasi ya? Proklamasi yaitu sebagai penegasan kepada dunia bahwa Indonesia kini telah merdeka dan memiliki kedaulatannya sendiri. Terus siapa yang menandatanganinya? Yaitu Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Di mana dibacakannya? Yaitu di rumah Soekarno. Terus kapan waktunya? Yaitu pada 17 Agustus 1945 pukul 10. Ya, kenapa dipercepat proklamasinya? Ya, karena Jepang kalah dengan sekutu. Terus bagaimana proses persiapan proklamasi? Ya, proses persiapan proklamasi sebenarnya sudah dilakukan 5 bulan sebelumnya. Yaitu adalah gambaran dari peta pemikiran dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tadi. Ya, teman-teman, ngomong-ngomong, apakah kalian sudah tahu apa isi dari teks proklamasi itu sendiri? Ya, seandainya kalau kalian sudah tahu, ya, tahukah kamu ya, bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ini memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Ya, ada yang tahu teman-teman makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? Ya. Makna dari proklamasi kemerdekaan yang pertama yaitu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Ya, yang dimaksud dengan sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia yaitu proklamasi kemerdekaan di sini menandakan bahwa ini adalah sebuah puncak ya dari perjuangan Indonesia dalam melawan penjajah. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia sudah dijajah oleh bangsa asing ya, khususnya bangsa Eropa dan Jepang ya, selama berpuluh-puluh tahun ya. Dan proklamasi kemerdekaan ini menandakan akhir dari perlawanan mereka melawan penjajah masa itu. Ya teman-teman, untuk makna proklamasi kemerdekaan secara lengkap kalian bisa memperhatikannya atau membacanya pada buku tematik kalian sendiri ya. Ada buku tematik atau juga kalian bisa mencarinya pada sumber yang lain, mungkin dari internet. Ya teman-teman, untuk proklamasi kemerdekaan ini tidak akan terjadi apabila tidak ada perjuangan dari para pahlawan. Ya, untuk mengenal lebih dekat para pahlawan atau para tokoh proklamasi, coba perhatikan dan simak
sekelas biografi berikut ini. Yang pertama, di sini ada Ir Soekarno. Yang kedua ada Pak Hatta, ya Muhammad Hatta. Ya, terus selanjutnya yaitu ada Ahmad Subarjo, Laksamana Muda Maeda Tadasi, Soekarni, Fatmawati, Sayuti Melik, Abdul Latif Hendraningrat, dan yang terakhir yaitu ada S. Suhud. Ya. Mereka adalah tokoh proklamasi yang ada, ya. Hanya beberapa ya teman-teman. Ya. Itulah beberapa tokoh proklamasi yang Pak Guntur tampilkan. Ya. Untuk lebih lengkapnya mengenai mereka bisa kalian cari, ya, atau kalian baca pada buku tematik kalian, ya, atau kita bisa mencarinya di sumber lain yaitu dari internet. Ya teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa para tokoh proklamasi berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ya, mereka dapat menjaga keragaman sehingga dapat hidup rukun dan mendirikan sebuah negara yang kuat. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memelihara kerukunan antara lain yaitu dengan menghormati perbedaan. Ya, berikut adalah sikap, ya, contoh sikap menghargai perbedaan di masyarakat. Ya, yang pertama yaitu masyarakat Gang Ruhana, Bandung, hidup bertahun-tahun dalam perbedaan. Terdapat 3 tempat ibadah yang berdampingan yaitu masjid, gereja, dan vihara. Semua umat dapat menjalankan ibadahnya masing-masing tanpa rasa takut. Yang kedua yaitu ada tradisi ngejot di Bali, yaitu pemberian makanan khas dari umat yang sedang merayakan hari besar untuk umat agama lain. Yang ketiga yaitu ada tradisi merayakan upacara panen padi bersama. Yang selanjutnya yaitu warga kampung Jalan Kerapu Surabaya yang mempelajari aneka tarian tradisional. Ya, ngomong-ngomong tentang tarian tradisional teman-teman, ya, hidup rukun juga tampak dalam tarian tradisional. Berikut adalah contoh tarian yang bermakna persatuan. Yang pertama yaitu ada tari Seudati dari Aceh. Tarian perang masyarakat Aceh melawan penjajah. Gerakan tarian ini kaku dan kuat. Yang kedua ada tari Lingai dari Kupang. Tarian ini awalnya dilakukan oleh para tahanan Jepang yang harus melakukan kerja paksa. Yang ketiga yaitu ada tari Lego-Lego dari Alor. Tarian ini memiliki pesan untuk mengajak rakyat Alor bersatu membangun kampung dan negeri. Ya teman-teman, dalam sebuah tarian para penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan posisi di saat menari. Ada beberapa pola lantai yang digunakan dalam tarian. Ayo kita tambah ilmu kita, ya. Ayo kita mengenal pola lantai pada tarian. Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh penari. Pola lantai pada tarian ada bermacam-macam jenis, ya. Yang pertama yaitu ada pola lantai vertikal, ya. Pola ini memberikan kesan sederhana namun kuat. Yang kedua ada pola lantai horizontal. Pola ini melambangkan antara ikatan manusia satu dengan manusia yang lain. Ya, pola selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu ada pola lantai diagonal. Pola ini bergerak ke kiri dan ke kanan. Yang keempat, pola lantai melingkar. Pola ini memberikan kesan lemah lembut. Ya, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai anak dan siswa juga sering menemukan perbedaan. Ya, teman-teman kita berasal dari suku yang beragam, teman-teman kita memiliki gemarahan yang berbeda, ya. Dan dalam menghadapi perbedaan tersebut, kita harus memiliki sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Misalnya tidak membeda-bedakan
tidak membeda-bedakan berdiskusi dan tidak membeda-bedakan dalam berteman, ya. Selanjutnya yaitu berdiskusi untuk menentukan permainan bersama. Ya, teman-teman, selain tadi, ya, kegiatan lain yang dapat mempersatu bangsa Indonesia adalah olahraga. Ya, karena olahraga biasanya memiliki tim pendukung. Kegiatan olahraga mengajarkan para pemain untuk saling mendukung meskipun memiliki beragam perbedaan. Ya, teman-teman, salah satu olahraga dasar yang bisa kita lakukan adalah berjalan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah posisi dan sikap berjalan yang benar. Di antaranya yaitu kepalanya tegak, postur tubuh lurus, bahunya santai, ayunan lengan tidak lebih tinggi dari dada, punggungnya tegak, otot perut dijaga tetap kencang, tangan mengepal longgar, otot paha santai, otot lutut dikencangkan, dan yang terakhir yaitu tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Ya, teman-teman, seperti halnya pada manusia, tanaman juga memiliki perbedaan. Perbedaan tanaman dapat dilihat dari tempat tinggal atau habitatnya. Yang pertama yaitu ada hidrofit. Hidrofit ini hidup di air. Ya, tanaman tubuhnya, ya, sebagian tubuhnya ada di permukaan air, sementara akarnya berada di dalam air. Contoh tanaman ini adalah eceng gondok dan teratai. Yang kedua yaitu ada hygrofit. Tanaman ini hidup di tempat lembab. Tubuhnya terdiri atas batang, akar, dan daun. Biasanya batang tanaman tumbuh, ya, di dalam tanah. Contoh tanaman ini adalah lumut. Yang ketiga yaitu ada xerophyt. Tanaman ini tumbuh di tempat yang kering. Daun tanaman ini tebal dan sempit, bahkan berubah menjadi duri sisik atau bahkan tidak berdaun. Contoh tanaman ini adalah kaktus. Ya, teman-teman, karakter dari setiap tanaman berbeda. Karakter tersebut membuat tanaman harus menyesuaikan diri. Kemampuan tanaman atau makhluk hidup menyesuaikan diri disebut adaptasi. Adaptasi dilakukan agar tanaman dapat bertahan hidup. Mari kita perhatikan kemampuan adaptasi tanaman lumut terhadap lingkungannya. Tumbuhan lumut hidup di tempat yang lembab. Biasanya lumut ditemukan di ekosistem dasar hutan hujan tropis. Tumbuhan lumut memiliki daun yang tipis dan lebar. Mereka juga memiliki jumlah daun yang banyak. Jumlah daun yang banyak digunakan untuk mempercepat proses penguapan. Lumut harus melakukan penguapan dengan cepat karena pasokan air di dalam tubuhnya berlebih. Jika ia tidak melakukan penguapan, kemungkinan tanaman tersebut akan membusuk. Ya, teman-teman, negara kita adalah negara yang kaya dan luas. Negara Indonesia dapat menjadi negara yang kuat asal setiap warga negaranya mau bersatu. Jadi, mari kita bersama-sama bersatu tanpa mementingkan perbedaan untuk menciptakan Indonesia yang sejahtera. Ya, teman-teman, itu adalah, ya, sedikit penjelasan materi pada subtema 1, ya. Teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut, lebih dalam lagi pada buku tematik kalian. Ya, teman-teman, dan juga selain dari buku, kalian juga bisa menambah ilmu, ya, dari sumber lain, contohnya dari internet. Ya, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa Pak Guntur sampaikan untuk pembelajaran kita kali ini. Ya, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, teman-teman, semoga ilmu tadi yang kita pelajari bersama bermanfaat. Ya, terus semangat dalam belajar. Ya, jangan pernah lupa untuk membaca buku. Ya, jangan malas untuk membaca buku. Sekian dari Pak Guntur untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.